Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aubrey Konstantin Tokan, NIM 0220101059, Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, regulasi pengelolaan sumber daya air, dan yang kedua, permasalahan optimasi sumber daya air di NTB, dan yang ketiga, pengembangan sumber daya air dan tantangannya di masa depan, serta permasalahan keairan. Yang pertama, regulasi tentang pengelolaan sumber daya air. Air sebagai public good karena sifat ekonomi air yang rivalrous, yaitu air bukan benda yang tak terbatas. Penggunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain. Di satu sisi, ditambah sifat khas air dari sebagai sumber kehidupan, di sisi lain justru semakin mengharuskannya didudukan sebagai benda milik publik, sebagai lawan dari barang milik pribadi. Dengan demikian, penguasaan privat barang atas sumber daya air dapat dicegah oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah memberikan hak guna usaha air secara luas kepada swasta untuk ikut mengelola sumber daya air, sehingga muncul pemahaman terhadap fungsi sosial dan fungsi ekonomi serta terjadinya usaha privatisasi dan komersialisasi sumber daya air yang merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlangsungan ke seluruh ini nggak kelihatan. Sumber daya air SDA bodoh, ih cekimai bodoh. Ini yang nggak kelihatan ntar. Nih. Sumber daya air. Salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Ditetapkannya Undang-Undang 11/1974 sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep dasar hukum yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Hanya saja ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 1974 penjabarannya lebih umum. 29 dalam rangka menjawab persoalan sumber daya air yang semakin modern dan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang pengelolaan sumber daya air, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air sebagai undang-undang sumber daya air yang baru menggantikan Undang-Undang 11 Tahun 1974. Peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Dan untuk ini Peraturan Menteri. Yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang tata cara perizinan berusaha penggunaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air. Dan yang terakhir, Surat Edaran. Surat Edaran yang pertama, Surat Edaran Nomor 03 SE /DA tahun 2022 tentang tata cara pemantauan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional. Dan yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 06/SE/D/2017 tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Dan untuk materi yang kedua, permasalahan optimasi sumber daya air di NTB. Yang pertama, banjir. Kita mungkin bisa lihat dalam foto yang ada di slide,
Kejadian ini merupakan salah satu kejadian bencana banjir terbesar yang pernah dialami oleh warga sekitar. Salah satu penyebabnya intensitas hujan yang tidak kunjung berhenti dalam 24 jam. Faktor-faktor penyebab banjir: curah hujan yang tinggi, dan yang kedua, pembuangan sampah di sungai, dan yang ketiga, penebangan hutan liar yang tak terkendali. Untuk itu, dampak dari banjir yang pertama, kerusakan infrastruktur seperti jembatan, dan yang kedua, terganggunya ekonomi di wilayah terdampak dan juga jatuhnya korban jiwa. Untuk yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan adalah yang sering terjadi di Pulau Lombok, khususnya di bagian Lombok Utara, Dusun Tunggu Lawang Barat. Dampaknya sangat memprihatinkan bagi masyarakat, namun juga ada beberapa upaya yang dilakukan seperti memperbaiki pipa nasi yang telah terputus untuk menghidupkan kembali saluran yang putus untuk membantu masyarakat mengatasi kekeringan di Dusun Tunggu Lawang Barat, Lombok Utara. Dan yang ketiga, kekurangan air. Kekurangan air bersih yang terjadi pada dua pulau ada di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Menu dan Gili Trawangan. Hal ini sangat bertambah sekali bagi masyarakat yang ada di Gili Trawangan dan Gili Menu, karena di dua pulau tersebut adalah daerah wisata mancanegara yang sangat membutuhkan air bersih. Untuk menangani hal tersebut, Pemda melakukan kontrak kerja dengan PT Tiara Citra Nirwana untuk menjadi penyedia air bersih di Gili Menu. Penyebab utama kekurangan air bersih pada dua gili tersebut karena berhentinya beroperasi PT BAL karena tersandung hukum. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya air dan tantangannya di masa depan serta permasalahan keairan yang ada di sekitar lingkungan. Pengembangan sumber daya air adalah upaya untuk mengelola dan memanfaatkan air secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Ini mencakup kegiatan seperti membangun bendungan, seperti Bendungan Meninting yang terdapat pada wilayah Lombok Barat. Ini adalah sebuah pengembangan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya Bendungan Meninting berperan penting untuk irigasi, pengendali banjir, potensi wisata, menjadi pembangkit listrik, dan menjadi daerah konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman. Tantangan di masa depan. Ada beberapa faktor tantangan yang ada di masa depan. Yang pertama, perubahan iklim. Dalam perubahan iklim ya termasuk dengan cuaca yang ekstrim dan kualitas air. Dan yang kedua, keamanan bendungan, yaitu usia bendungan dan gempa bumi. Yang ketiga, sedimentasi. Keempat, pengelolaan yang adanya kurangnya dana dan sumber daya manusia. Permasalahan keairan di Bendungan Meninting. Kualitas air yang buruk disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar seperti pertanian, industri, dan pemukiman. Polusi dari berbagai sumber dapat menurunkan kualitas dan berdampak pada ekosistem di sekitar bendungan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.